Apa yang terjadi ketika seorang pendeta Hindu yang dihormati melanggar prinsip suci yang telah ia pegang sepanjang hidupnya? Dalam sebuah keputusan yang tampaknya tak terhindarkan, seorang pendeta yang penuh kesalehan makan daging sapi dan, tanpa disadari, ia memicu sebuah perjalanan karma yang mengubah hidupnya selamanya. Akankah ia mampu menebus dosa besar itu, mengembalikan kedamaian ke desanya, dan menemukan kedamaian sejati dalam dirinya sendiri? Temukan perjalanan penuh penyesalan, penebusan, dan pencerahan dalam kisah yang menggugah ini. Tonton sampai selesai agar tidak ketinggalan. Pendeta Arjuna adalah seorang tokoh terhormat di sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan India. Sebagai pendeta Hindu, ia menjalankan kehidupannya dengan penuh ketekunan, mengikuti ajaran-ajaran suci Hindu dengan sangat disiplin. Arjuna selalu berusaha menjaga keseimbangan hidupnya, baik dalam segi spiritual, moral, maupun fisik. Ia sangat menjaga pola makan vegetarian, karena dalam ajaran Hindu, sapi dipandang sebagai simbol kesucian dan keberkahan, serta makhluk yang harus dihormati dan dilindungi. Arjuna selalu mengajarkan kepada para muridnya tentang pentingnya ahimsa, tanpa kekerasan, dan bagaimana setiap tindakan yang dilakukan harus berdasarkan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Namun, kehidupan Arjuna tidaklah selalu mudah. Desa tempat tinggalnya sedang dilanda kesulitan ekonomi yang semakin parah. Hasil panen semakin menurun akibat musim kemarau yang panjang, dan banyak warga yang menderita kelaparan. Arjuna pun merasakan dampak dari kesulitan ini, meskipun ia berusaha menjaga ketenangan batin dengan terus bermeditasi dan berdoa. Namun, kebutuhan fisik yang mendesak mulai mengganggu fokus spiritualnya. Suatu malam, dalam keadaan lapar yang sangat, Arjuna bertemu dengan seorang pedagang daging yang menawarkan daging sapi segar dengan harga murah. Pedagang itu meyakinkan Arjuna bahwa makan daging sapi akan memberinya energi dan kekuatan yang sangat dibutuhkan dalam kondisi desa yang semakin sulit. Walaupun ia tahu bahwa tindakan itu bertentangan dengan ajarannya, Arjuna merasa terperangkap dalam dilema besar. Rasa lapar yang luar biasa dan tekanan hidup yang semakin berat membuatnya ragu, dan dalam kebingungannya, Arjuna akhirnya mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia makan daging sapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Keputusan ini, meskipun dipenuhi dengan perasaan bersalah, menandai titik balik dalam hidup Arjuna. Ia tidak tahu bahwa perbuatannya ini akan membawa dampak besar pada hidupnya dan seluruh desanya. Setelah malam itu, Arjuna merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Pada awalnya, ia merasa sedikit lebih kuat, seperti yang dijanjikan oleh pedagang daging, namun segera perasaan itu berubah menjadi kecemasan dan rasa bersalah yang mendalam. Tidur Arjuna pun terganggu oleh mimpi yang penuh tanda-tanda aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah sapi suci yang besar dan bercahaya, berdiri di tengah ladang yang tandus. Sapi itu memandang Arjuna dengan tatapan yang penuh kesedihan dan kekosongan, seolah-olah sedang menuntut sesuatu darinya. Ketika Arjuna terbangun, rasa bersalah semakin menghantuinya. Ia mencoba untuk melanjutkan rutinitas sehari-hari, berdoa, bermeditasi, dan mengajarkan murid-muridnya tentang pentingnya hidup yang penuh dengan kasih sayang terhadap semua makhluk. Tetapi ia merasa terputus dari kedamaian batin yang selama ini ia miliki. Dalam dirinya muncul perasaan seperti ada yang hilang, dan meskipun ia berusaha tetap berpura-pura tenang, ketenangannya seakan telah runtuh. Seminggu setelah peristiwa itu, Arjuna mulai merasakan perubahan yang lebih nyata. Tubuhnya terasa lelah dan sakit, padahal ia tidak pernah mengalami masalah kesehatan sebelumnya. Warga desa pun mulai melihat perubahan dalam dirinya. Mata Arjuna tampak sayu, dan ia tampak kurang fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendeta. Bahkan, beberapa penduduk desa mulai membicarakan tentang perbuatannya, mencurigai bahwa ia telah melanggar prinsip-prinsip agama yang selama ini ia ajarkan. Dalam kesendiriannya, Arjuna merenungkan apa yang telah ia lakukan. Ia tahu bahwa dalam ajaran Hindu, karma adalah hukum universal yang tidak bisa dielakkan, dan setiap perbuatan baik atau buruk pasti akan mendapat balasannya. Ia merasa seolah-olah kesalahannya terhadap sapi, hewan yang selama ini ia hormati, telah memicu sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pelanggaran pribadi. Dalam batinnya, Arjuna merasa tidak hanya melukai dirinya sendiri, tetapi juga melukai keseimbangan alam dan hubungan spiritualnya dengan Tuhan. Perasaan bersalah itu semakin mengganggu, dan Arjuna mulai merasakan dampak lebih dalam pada kehidupannya. Tanpa disadari, ia mulai melihat permasalahan yang lebih besar. Desa yang sebelumnya sudah dilanda kesulitan kini menghadapi bencana alam yang lebih buruk.
kekeringan semakin parah, dan hasil panen yang hampir tidak ada menambah penderitaan warga. Arjuna merasa seperti ada hubungan antara tindakannya yang salah dan penderitaan yang menimpa desanya. Karma bagi Arjuna seakan menjadi kenyataan yang tak bisa dihindari. Dalam kegelisahannya, ia mencari cara untuk memperbaiki kesalahannya. Tetapi ia tahu bahwa hal itu tidak mudah. Karma, ia sadari, harus dilunasi dengan kesadaran dan usaha yang tulus. Namun, ia belum tahu bagaimana caranya untuk memperbaiki kerusakan yang telah ia buat, baik pada dirinya sendiri maupun pada desanya. Sebuah pertanyaan mulai muncul dalam benaknya. Bisakah ia membalikkan karma yang telah ditanamkan oleh perbuatannya? Atau apakah ini adalah hukuman yang tidak bisa dihindari? Arjuna merasa terperangkap dalam dilema batin yang semakin mendalam. Setiap hari, rasa bersalahnya semakin menghantui, dan meskipun ia berusaha untuk terus mengajar dan berdoa, hatinya terasa kosong dan penuh kekhawatiran. Desanya semakin terpuruk dengan hasil panen yang gagal, dan musim kemarau yang tak kunjung berakhir. Tak hanya itu, Arjuna juga merasakan tubuhnya yang semakin lemah dan sakit, dan ia tahu bahwa ini adalah akibat dari karma yang ia ciptakan. Suatu pagi, dalam keputusasaannya, Arjuna pergi ke hutan untuk bermeditasi dan mencari jawaban. Ia mencari kedamaian di tempat yang jauh dari desanya, berharap bisa mendengar petunjuk dari Tuhan. Di tengah hutan yang sunyi, Arjuna akhirnya bertemu dengan seorang guru spiritual Adwawa yang telah lama tinggal di sana. Guru tersebut adalah Rishi Vishnu, seorang bijak yang terkenal karena kemampuannya dalam memahami alam semesta dan hukum karma. Rishi Vishnu melihat ketulusan Arjuna dan menawarkan untuk membimbingnya. Arjuna, kata Rishi Vishnu dengan lembut, karma adalah hukum alam yang tidak bisa dihindari, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Setiap tindakan, baik atau buruk, pasti membawa akibat. Namun dengan kesadaran dan upaya tulus, kita bisa menebus karma dan kembali menuju keseimbangan. Rishi Vishnu menjelaskan bahwa Arjuna harus menerima akibat perbuatannya, namun ia juga bisa membersihkan dirinya melalui tindakan positif yang penuh rasa penyesalan. Perjalananmu tidak akan mudah, tetapi jika kamu tulus, kamu akan menemukan jalan untuk memperbaiki kesalahanmu. Lanjut sang guru. Arjuna merasa diberi harapan baru. Ia bertanya pada Rishi Vishnu, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki karma saya, guru? Bagaimana cara saya menebus dosa yang telah saya buat? Rishi Vishnu menjawab, untuk membalikan karma yang telah kamu tanam, kamu harus memberikan pelayanan tulus kepada makhluk hidup, terutama sapi yang telah kamu sakiti. Sapi adalah simbol kehidupan yang penuh kasih sayang, dan kamu harus melayani mereka dengan penuh rasa hormat, merawatnya dengan hati yang bersih. Lakukan ini dengan sepenuh hati, dan bantu mereka untuk hidup sejahtera. Arjuna menerima petunjuk itu dengan penuh rasa syukur. Ia sadar bahwa untuk memperbaiki dirinya, ia tidak bisa hanya sekadar melakukan ritual atau doa, tetapi harus menunjukkan tindakan nyata yang mencerminkan perubahan hatinya. Ia memutuskan untuk kembali ke desa dan mulai melayani sapi-sapi yang ada di sana. Dengan tekad bulat, Arjuna memulai langkah pertamanya untuk membersihkan karmanya. Setiap pagi, ia datang ke padang rumput untuk memberi makan sapi-sapi yang sebelumnya hanya ia lihat dari kejauhan. Ia membersihkan kandang mereka, merawat kesehatan mereka, dan bahkan mulai mengajari anak-anak desa tentang pentingnya merawat hewan dan menjaga keseimbangan alam. Meskipun banyak yang masih meragukan niatnya, Arjuna tidak menyerah. Ia tahu bahwa penebusan tidak datang dalam sekejap, tetapi melalui proses yang panjang dan penuh kesabaran. Namun, usaha Arjuna tidak hanya terbatas pada merawat sapi. Ia juga berusaha mengajarkan warga desa tentang pentingnya hidup dengan penuh kasih dan menjaga kelestarian alam. Arjuna mulai mengatur acara-acara untuk menggalang bantuan bagi warga desa yang membutuhkan dan mendidik mereka untuk tidak merusak lingkungan. Ia menyadari bahwa untuk mengembalikan kedamaian ke desanya, ia harus mengubah cara berpikir mereka tentang hubungan dengan alam dan makhluk hidup. Selama bertahun-tahun, Arjuna terus berusaha dengan tulus dan tekun, berharap suatu hari karmanya akan terbalaskan. Tetapi ia juga menyadari bahwa perjalanan waktu berlalu, dan meskipun Arjuna belum sepenuhnya merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya, ia terus berusaha dengan tulus. Setiap pagi, ia merawat sapi-sapi dengan penuh kasih sayang, memberinya makanan terbaik, dan memastikan mereka mendapat perawatan yang layak. Tidak hanya itu, ia mulai menjalankan program-program untuk mendidik warga desa agar lebih bijak dalam menjaga alam dan makhluk hidup. Ia mengajak mereka untuk mengurangi konsumsi daging
dan lebih memfokuskan pada pola makan yang lebih ramah, lingkungan dan berkelanjutan. Pelan-pelan, desa yang semula dilanda kesulitan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meskipun perubahan itu kecil, Arjuna merasakannya. Pada suatu hari, setelah bertahun-tahun bekerja keras, Arjuna duduk di bawah pohon besar di luar desanya, merenung tentang perjalanan hidupnya. Ketika itu, sebuah perasaan damai yang sangat dalam menyelimuti hatinya. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang luar biasa. Sebuah cahaya terang yang datang dari arah padang rumput tempat ia merawat sapi-sapi. Di dalam cahaya itu, Arjuna melihat sosok sapi yang sama yang pernah ia lihat dalam mimpinya, sapi suci yang bercahaya, tetapi kali ini tidak ada lagi kesedihan di matanya. Sapi itu mendekat dan seakan memberi tanda bahwa Arjuna telah menebus karmanya. Seiring berjalannya waktu, Arjuna mulai merasa sehat kembali. Tubuhnya yang sebelumnya lemah dan sakit kini terasa kuat dan penuh energi. Tidak hanya itu, ia merasa ada kedamaian yang mendalam dalam dirinya. Sebuah kedamaian yang jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta terasa lebih erat. Ia merasa seolah-olah dirinya telah dibersihkan dari kesalahan masa lalunya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arjuna merasakan bahwa ia benar-benar selaras dengan dharmanya. Namun, Arjuna tidak hanya merasakan perubahan pada dirinya sendiri. Desa yang dulu dilanda kesulitan kini mulai bangkit. Hujan yang semula jarang turun kini mulai datang, membawa keberkahan bagi petani. Panen kembali melimpah, dan kehidupan di desa mulai membaik. Arjuna percaya bahwa ini adalah hasil dari penebusan yang telah ia lakukan. Perubahan ini bukan hanya soal dirinya, tetapi juga soal seluruh desa yang telah bersatu dalam upaya memperbaiki kehidupan mereka dengan penuh kesadaran. Pada suatu hari, Arjuna memutuskan untuk mengadakan sebuah upacara besar sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan dan seluruh makhluk hidup. Ia mengundang warga desa untuk berkumpul di sebuah lapangan besar, di mana ia memimpin upacara yajna, ritual pengorbanan, dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan mereka dengan alam. Dalam upacara itu, Arjuna memohon kepada Tuhan agar segala dosa yang telah ia perbuat bisa diampuni, dan agar kedamaian dan kesejahteraan tetap menyertai desanya. Ia juga berdoa untuk sapi-sapi yang telah membantunya menemukan jalan penebusan, dan berjanji akan terus merawat mereka dengan penuh kasih. Selama upacara itu, Arjuna merasakan sebuah pencerahan yang mendalam. Ia menyadari bahwa karma bukan hanya tentang hukuman atau balasan, tetapi tentang pemahaman dan perbaikan yang terus-menerus. Setiap tindakan, baik maupun buruk, membentuk jalan hidup seseorang. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana seseorang berusaha untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan dengan sesama makhluk hidup. Karma bukanlah sebuah akhir yang tak terhindarkan, melainkan sebuah proses yang dapat dibalik jika dilakukan dengan kesadaran dan niat yang tulus. Arjuna merasa bahwa ia kini telah kembali ke jalan yang benar. Ia tidak hanya berhasil menebus kesalahan masa lalunya, tetapi juga menemukan kedamaian yang lebih dalam, yang sebelumnya hanya ia impikan. Dengan keyakinan baru, ia kembali ke desanya sebagai seorang pendeta yang lebih bijaksana dan lebih dihormati, dengan pengajaran yang lebih dalam tentang bagaimana karma, dengan segala dampaknya, dapat dihadapi dan diperbaiki. Pelajaran yang didapat. Arjuna kini menyadari bahwa kehidupan ini adalah perjalanan yang penuh dengan pilihan. Setiap tindakan yang diambil memiliki akibatnya, tetapi tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Ia mengajarkan pada murid-muridnya dan warga desa bahwa penebusan adalah perjalanan yang penuh kesabaran dan ketulusan. Dalam setiap langkahnya, ia menekankan pentingnya menghormati semua makhluk hidup, menjaga keseimbangan alam, dan memahami bahwa setiap tindakan kita, baik atau buruk, menciptakan karma yang akan kembali pada kita. Arjuna kini menjadi contoh hidup tentang bagaimana karma bisa ditebus, dan bahwa penyesalan dan perubahan yang tulus dapat membuka jalan menuju pencerahan dan kedamaian sejati. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, namun ia siap melanjutkan hidupnya dengan... Arjuna kini telah melewati perjalanan panjang yang penuh dengan penyesalan, perjuangan, dan penebusan. Dengan hati yang bersih dan tekad yang teguh, ia telah memperbaiki karma yang semula menghantui dirinya. Desa yang dulu terpuruk kini bangkit, berkat kerja keras Arjuna dan kesadaran yang ia tanamkan pada warganya untuk hidup selaras dengan alam. Semua itu, baginya, adalah buah dari perjuangan batin yang tidak mudah, tetapi penuh makna. Pada suatu pagi yang cerah, setelah bertahun-tahun merawat sapi-sapi dan mengajarkan ajaran kasih sayang kepada penduduk desa, Arjuna duduk di atas batu, besar di pinggir ladang, memandang sapi-sapi yang kini hidup dengan damai di padang rumput yang subur. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
sebuah kedamaian yang datang bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Desa kini jauh lebih makmur. Hujan yang kembali turun secara teratur telah menyuburkan tanah, menghasilkan panen yang melimpah. Warga desa hidup lebih harmonis. Mereka menjaga hubungan yang lebih erat dengan alam dan dengan satu sama lain. Di tengah semua ini, Arjuna merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidup yang sejati, menjadi pelayan bagi Tuhan dan makhluk hidup, bukan hanya sebagai seorang pendeta, tetapi sebagai seorang manusia yang belajar dari kesalahan dan mencoba memperbaiki dunia sekitarnya dengan tindakan nyata. Arjuna mengingat dengan jelas malam itu, ketika pertama kali ia tergoda untuk memakan daging sapi. Ia menyadari bahwa keputusan itu, meskipun salah, menjadi titik awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang karma, tentang kasih sayang, dan tentang penebusan. Jika ia tidak melakukan kesalahan itu, ia mungkin tidak akan pernah benar-benar memahami arti kedamaian sejati yang datang setelah penebusan. Ia juga mengerti bahwa karma bukan hanya tentang hukuman, melainkan tentang kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Pada akhirnya, Arjuna duduk dengan tenang di bawah pohon yang sama tempat ia pertama kali bertemu dengan Rishi Vishnu. Ia merasa siap untuk menerima apapun yang akan datang dalam hidupnya, karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia telah berusaha dengan segenap hati untuk menjalani hidup yang benar. Sebagai seorang pendeta, ia terus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kehidupan ini adalah perjalanan spiritual yang penuh ujian, tetapi juga penuh dengan kesempatan untuk berubah dan berkembang. Ketika matahari terbenam di balik pegunungan, Arjuna menatap langit dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa karma yang ia terima telah mengubahnya, tetapi lebih dari itu, ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Sebuah kedamaian yang hanya bisa diperoleh melalui penerimaan, penyesalan, dan usaha yang tulus untuk memperbaiki diri. Kini, Arjuna tidak hanya hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Hindu, tetapi ia juga telah menghidupkan ajaran tersebut melalui tindakan nyata, dengan penuh cinta dan penghormatan terhadap setiap makhluk hidup di dunia ini.